I'm not a big fan of big boobs gitu. Gue suka banget small boobs. Karena gue mau ngelakuin itu sama cewek gue doang bro. Iya. Kenapa emang putusnya? Jadi bukannya gue mau lihat, tapi emang gue ngeliat, kelihatan gitu. Coba. You're listening to FWB Podcast. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overhead Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganus sekalian. Apa kabar teman-teman semua? Ya. Seperti biasa, mau ngingetin lagi, buat yang belum dengerin episode kemarin, boleh didengerin dulu. Jangan lupa follow FWB Podcast on Spotify dan rate bintang 5-nya kakak. Udah kayak live itu ya. Ya. Dan hari ini seperti biasa gue kedatangan bintang tamu yang gue kenal di Instagramnya. Gue gak kenal banget sih, cuman gue emang kepo aja pengen ngajak ngobrol. Langsung aja kita shout out, ini dia Firda Ayu. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Kayaknya lagi gak baik-baik aja kelihatannya. Ah, masa? Abis putus ya? Atau gimana? Udah 3 bulanan kali ya. Itu emang baru ya? Enggak juga sih ya. Oke. Berarti di Maret kemarin ya putusnya? Maret kemarin. Sama dong. Iya gitu. Gimana kalau kita menjalin baru lagi? Bisa. Oke. Tapi kamu zodiak apa sih? Tebak dong. Udah tahu ya? Udah tahu lagi. Gue Cancer. Oh, Cancer ya. Iya, ini udah tanggalnya Cancer lah ya. Iya betul. Tapi sebelum jauh ke sana ya. Kemarin pacaran berapa lama? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Bentar ya. Itu pacaran gue sebentar sih. Gue juga kemarin habis pacaran cuma 3 bulan. Oh, ada yang lebih sebentar lagi. Iya. Tapi gak apa-apa lah. Ngapain kita pacaran sama orang lama-lama tapi kalau dia toxic gitu loh. Iya betul. Iya, betul. better kita menyayangi diri kita sendiri aja. Betul. Tapi BTW kemarin kenapa putus? Dia selingkuh. Lagi musimnya selingkuh ya? Iya kan? Iya. Jadi pengen cobain selingkuh kayak gimana rasanya. Kata orang-orang sih enak ya. Enak kalau bisa punya 2, kenapa harus punya 1? Punya 5 dong. Masa 2 doang. Oh pernah Tapi gue pernah ada cerita unik ya. Gue cerita dikit dulu ya sebelum lo cerita ya. Oke. Gue tuh pernah jadi selingkuhan Cancer. Takut. Serius. Waktu itu ceritanya gue kenal, udah sekitar 4 bulanan kenal. Terus gue gak tahu kalau dia tuh punya pacar. Tiba-tiba dia kayak atraktif juga, nge-track juga ke gue. Dia ngaku. Tapi pas gue jalan, iya kita minum bareng segala macam, lanjut. Besok paginya gue tanya kan, lu sebenarnya lagi deket sama siapa? Gue cuma make sure doang. Terus dia baru jujur, nyata sebenarnya gue tuh sebenarnya udah punya pacar. Apakah Cancer sebangsat itu? Iya sebangsat itu. Karena mantan gue yang terakhir juga Cancer. Cancer sama Cancer gimana tuh? Ya. Soalnya ya karena gue ngerasa gimana ya, gue nggak ngejudge lo. Tapi karena Cancer ini kebanyakan dia terlalu, bukan meresahkan ya, lebih kepada kayak lo nih lebih ke yang apa ya, orang yang bingung gitu sama perasaannya sendiri. Gue nggak tahu lo, tapi kalau lo gimana? Gue fine aja sih. Ya. Tapi aman kan ya? Aman. Mental aman kan? Aman. Diselingkuhin kayak kemarin menurut gue biasa aja sih. Di ghosting juga biasa aja karena gue tukang ghosting. Itu kan yang Anda mau ngomong. Jangan di-spill dong. Malu nih. Kan gue lagi nge-branding diri gue dengan baik. Enggak, gue nge-framing aja. Kalau nggak bener ya nggak apa-apa. Bukan nge-ghosting sih. Tapi gue ya menjaga jarak aja. Nge-set boundaries lah ya. Betul. Yeah. Tadi sampai di mana ya percakapan kita? Kenapa jadi loncat-loncat gini? Gak apa-apa. Emang konteksnya FWB tuh emang suka loncat-loncat. Oh gitu. Tapi enak kok. Loncat-loncatnya. Olahraga. Tapi ya gue ada info nih dari seseorang, katanya lu bisa baca situasi atau kayak ya lu peka terhadap suatu hal ya. Gue peka. Iya, lu emang belajar gift kah atau emang lu suka memanifestasikan sesuatu hal aja gitu loh? Gue nggak bilang gue punya gift, tapi gue tuh emang suka peka aja. Kayak misalkan gue lagi makan di suatu tempat sama temen gue, ketika kita udah ada di parkiran, gue suka bilang sama temen gue, pasti kita ketemu orang di sini. Dan itu benar terjadi, dan itu sering banget. Terus kayak misalkan gue lagi dekat
temenan sama siapa gitu. Terus gue mikir kayak, nih orang kayaknya gak bener nih, gue bakal berantem nih kayak dia kayaknya. Sama dia. Dan itu beneran terjadi. Gitu. Gue juga tipikal yang bisa dibilang peka juga, sama kayak lo. Cuman gue nggak open for public aja kadang. Ya soalnya waktu itu gue pernah cerita gini, gue lagi deket sama cewek. Terus ini gue cerita aja nih, jarang-jarang nih gue cerita. Terus tiba-tiba gue di ghosting gitu aja, nggak jelas tanpa ada kabar 2 minggu gitu. Terus singkat cerita, out of nowhere, gue lagi mau ngopi di salah satu tempat di daerah Bintaro lah ya. Posisinya tuh lagi maghrib. Dan gue tuh tipikal orang yang kalau ngomong tuh suka bener kejadian gitu. Terus gue bilang sama teman gue, anjing nih orang ngilang, terus gue kangen lagi, gue bilang. Lu tau nggak pas gue sampai sana, Ketemu. sekitar sejam 2 jam after itu, gue ketemu dia. Nah, gue tuh kadang suka ngalamin kayak gitu Anjing juga. kan? Anjing kan? Anjing. Ya Allah. Gimana ya? Gue nggak paham gitu. Kadang semesta tuh mendukung hal-hal yang Betul. Iya. Gue percaya banget itu. makanya kadang kalau ada orang yang bilang omongan itu adalah doa, dan itu bener. Benar. Lo juga harus hati-hati tuh. Benar. Lo percaya manifest? Parah. Oke. Gue setiap apapun yang mau gue lakukan, gue harus memanifestasikan dulu. Betul. Iya, iya. Harus. Gue dejavu loh ngomong kayak gini loh. Oh ya? Iya anjing. Fuck. Anjing. Serius gak sih? Serius. Oke. Tapi lo bilang kalau lo peka pas kemarin lo diselingkuhin, lo ada firasat gitu nggak kayak ini orang selingkuh deh. Ada. Firasatnya apa? Ya dari awal dengar omongan dia aja gue juga mikir kayak, nih orang pasti ujung-ujungnya selingkuh kayak gitu. Omongan-omongan kayak gimana emang? Ya biasalah basa-basi busuk buaya ya. Bagaimana itu? Emang lo gak bisa membedakan mana buaya mana enggak ya? Bisa dong. Kalau gue ya, Hmm. dengan mantan lo, nah, coba dibedakan. Kan kita belum pernah ngobrol banget, Pak. Oh gak apa-apa, first impression lo aja ketika tadi ngeliat gue. Mantan gue sih. Apa? Yang lebih buaya kan. Iya bener, gue sih anak baik-baik ya. Oh percaya gue juga anak baik-baik. Betul. Emang diselingkuhnya kenapa? Ngapain? Gimana ya? Ya selingkuh aja. Dia selingkuh, dia tidur sama perempuan lain. Kan harusnya gak ketahuan. Terus kenapa bisa ketahuan? Berarti bukan selingkuh dong. Lo ngecek-ngecek handphone? Kebetulan notifnya muncul ya, jadi saya baca. Makanya bro, kalau main handphone tuh Kurang ditutup pinter gini. tuh dia. Mau selingkuh tapi gak pinter gimana? Emang ada notif apa? Ada notif kayak kamu gak jadi kesini, itu posisinya jam 12 malam. Kamu gak jadi ke apartemen aku kayak gitu. Dan fun fact-nya sekarang gue sama selingkuhannya jadi temenan. Jadi kita sama-sama korban ceritanya. Oh Gitu. Jadi lucu sekalinya deh. ketahuan, gue teleponan sama ceweknya, kita sama-sama nyocokin jam sama tanggal. Di jam segini, tanggal segini, dia bilangnya ke gue gimana, ternyata sama dia. Begitu juga sebaliknya. Kalau lagi sama lo bilangnya ke dia gimana? Oh shift 1, shift 2 ya? Kayak gitu. Iya, makanya kalau lo nggak pengen ketahuan ya main bersih aja men. Ya kan. Terus gue pernah baca di WhatsAppnya dia kayaknya pernah BO cewek deh. soalnya ceweknya tuh bilang kayak gini, Beb tolong transfer yang kemarin ya. Dan itu benar-benar ditagih terus gitu loh. Pas gue baca atasnya kayak abis nginep di Santika. Kok Gitu. kan biasanya kalau open kan iya bayar di tempat bro gitu. Ya nggak tahu. Udah Mungkin repeat mereka order kali. udah repeat order ya mungkin ya. Mungkin ya, nggak mungkin pas pertama kali gitu loh. Rate-nya berapa sih? Nggak tahu gue. Nggak ditransfer soalnya, kasihan. Aduh anjing. Dan parahnya tuh cowok waktu sama gue nggak boleh pakai baju terbuka. Oh iya. Gue nggak boleh pakai celana pendek. Gue pakai kemeja, kancing atasnya tuh harus tertutup. Anjir. Aku nggak mau ya dada kamu dilihat sama orang-orang katanya. Padahal dia bergerel apa sih? Padahal dia gimana tuh sama dada orang.
Iya, nyat tikus. Gitu sih. Iya. Tapi lu Kayak sekarang- gue nggak boleh keluar malam, gue nggak boleh main sama teman-teman gue walaupun itu cewek. Kayak gitu. Iya. Ya itu mungkin gimana ya? Gue nggak bisa bilang itu posesif. Mungkin tuh rasa sayang aja kali ya. Sayang. Tapi lu ngerasa disayang nggak selama 6 bulan? Ngerasa disayang. Terus pas lu tau dia selingkuh, reaksi lu gimana? Gue kumpulin semua bukti-bukti. Waktu itu dia mau ketemu gue, cuman masih gue diemin seharian. Oke. Sampai akhirnya dia di depan rumah gue nggak keluar. Akhirnya dia pulang lagi. Terus kan gue teleponan sama selingkuhannya kan 8 jam. Anjing. Iya, Kenapa gak ketemu aja sih anjing? karena dia lagi di luar kota. Oh. Gue udah mau ngajakin ketemu, cuman dia lagi di luar kota. Jadinya udah sama-sama greget. Akhirnya kita teleponan lah. 8 jam Cuk. 8 jam. 8 jam. Itu gue capture, gue kirim ke cowok gue. Terus gue kirim emot upsi gitu. Iya. Terus dia nggak balas karena itu posisinya jam 4 pagi, mungkin masih tidur ya. Paginya gue chat lagi. Aduh gila sih lo. Wah pokoknya gitu deh gue chat. Kita udahan aja ya. Dan responnya apa? Sorry ya Fir, aku emang kayak gini orangnya. Lah. Gimana sih anjing? Kayak gitu. Kamu mending cari yang lebih baik dari aku aja. Aku emang kayak gini orangnya. Berarti emang habit ya? Selingkuh itu habit berarti ya? Habit. Dan ternyata semua mantannya diselingkuhin sama dia juga. Siapa sih spellnya namanya lah? Biar di red flag. Jangan ya. Nanti penyamaran nama baik ya? Gak boleh ya? Gak boleh. Tapi lu sendiri pernah selingkuh gak? Enggak. Serius? Iya. Cancer masa gak pernah selingkuh? Lah, selingkuh menurut lo apa? Kalau jalan sama cowok lain itu menurut lo selingkuh gak? Tergantung. Definisi selingkuh menurut lo apa? Selingkuh tuh ada 2 menurut gue. Apa? Satu, ada yang pakai hati, perasaan ya, emosional dan fisik. Tergantung. Makanya ketika lu pacaran, lu harus ngomong juga clear communication-nya ini. Ngeset dulu selingkuh versi lu apa, versi gua apa. Ketika misalnya kayak hal simpel yang kayak lu chattingan sama cowok lain dan lu gak bilang kalau emang ngeset dari awal itu adalah suatu perbuatan yang selingkuh, ya lu bisa dalam satu kategori selingkuh. Karena dalam KBBI selingkuh adalah suatu perbuatan yang tidak diketahui dan dilakukan secara diam-diam. Berarti kalau misalkan yang sekarang gue tanya balik, kalau lu jalan sama cowok lain, lu bilang nggak? Enggak. Ya udah, masuk gak? Make sense dong logikanya. Bukannya selingkuh tuh dengan pakai perasaan, ngobrolnya aku kamu. Sekarang lu ada tidur handphone. bareng. I see. Coba lu cek KBBI. Suatu perbuatan yang lu lakukan secara diam-diam. Percaya. Sih, Percaya. Karena menurut gue, ya balik lagi aja. Kalau misalkan gue tiba-tiba diam-diaman kayak gue sleep call sama cewek lain, terus cewek gue nggak tahu, ya gue selingkuh jatuhnya. Sesimpel as that kalau gue. Oke, gue pernah selingkuh. Lo pernah selingkuh? Pernah. Oke. Pernah. Seru ya? Seru. Tapi menurut gue nggak membenarkan selingkuh ya. Betul. Karena rata-rata orang selingkuh itu emang pasti ada alasannya. Sekuat apapun alasannya. Betul, gue ada alasannya. Alasan apa waktu itu? Gue waktu itu pacaran hampir 2 tahun. Cowok gue gak ngapa-ngapain, gue sendiri yang kerja. Maksudnya ngapa-ngapain itu maksudnya gimana nih? Nganggur. Kerjanya nonton YouTube, ke bengkel, udah gitu-gitu aja. Lah terus kerja jadi ngapain? Duitnya dari mana? Hah? Duitnya dari mana? Dari orang tua lah. Masa dari tuyul? Old money. Terlalu dimanja. Ya gue sih agak resah juga sih. Maksud gue kayak lo mau nikahin gue tapi lo nya sendiri kayak gini. Lo mau ngasih gue makan batu? Enggak dong. Masa gue makan Indomie setiap hari pak? Usus buntu nanti saya. Iya. Ya Tapi kan? lo kerja pada saat itu? Iya gue kerja di agensi. Gue masuk kerja jam 9 pagi, pulangnya gue 9 malam. Bahkan gue selesai kerja jam 11 malam. Kerjaan dia cuma antar jemput gue di kantor aja. Oh. Dan tukang ojek dong. Saya juga. iya kan? Terus kayak gue bingung nih, diputusin gak mau. Waktu itu kita tinggal bareng. Gue pisah tempat tinggal, dia gak mau. Terus gue bingung maunya apa. Sedangkan gue udah penat banget, gue udah enek banget kan. Gue butuh orang baru nih ibaratnya. Karena circle gue pada saat itu mengecil. Teman-teman di pihak gue tuh kayak, anjir lo ngapain sih Fir, buang-buang waktu sama dia. Kayak teman-teman gue udah pada capek, akhirnya ngejauhin gue gitu kan. Iya. Gue download lah salah satu dating app.
Apa kuning merah? Kuning. Oh. Itu diajarin sama temen gue cara mainnya gimana. Kan yang saya hai dulu cewek kan. Kayak gitu. Terus abis itu udah ketemu sama orang yang match sama gue ini. Langsung deh dekat gitu. Dia kerjanya di luar negeri kan. Menurut gue seru juga nih orang, pinter juga nih. Dan passionnya sama banget kayak gue gitu. Jadi ya udah nyambung. Udah deh gue chattingan terus sama dia. Chattingannya di Telegram. Untung gak di WeChat ya. Dan waktu gue ketahuan kita masih chattingan by email. Iya. Dan memang kadang ya bener kan. Kadang ketika lo sudah di fase yang ngerasa kayak udah penat atau kayak ya gitu ya. Quote and quote bosen lah ya. Iya. Ya selingkuh adalah salah satu hal yang kadang menjadi jalan tercepat lo untuk kenal Jalan diri lo ninja lagi, lo ngerasa kayak dicintain lagi, lo Betul. dapet hal baru lagi karena orang baru ya. Betul. Tapi akankah tapi pas sama yang selingkuhan ini lo jadian gak? Enggak. Karena kita dari awal memang temenan aja. Gak ada ngebahas soal perasaan dan sebagainya. Ya emang casual aja ya. Iya, casual aja. FWB dong berarti. Enggak dong. Kan cuma ketemu, makan, udah gitu doang Is kerjaannya. that fucking benefits bro? Enggak dong. Lu gak ngerasa itu benefits? Biasa aja gak sih? Ya gue ngerasa, ya gue gak tahu sih ya, kebutuhan orang kan beda-beda ya. Tapi lu ngerasa adanya dia, walaupun cuma casual, karena konteks benefits kan luas banget nih. Betul. Lu ngerasa kayak tiap hari ada yang merhatiin kah, atau apakah, itu salah satu benefits loh. Benefits bukan perihal seks doang ya, tapi sorry tuh saya kalau gue nanya nih, boleh jawab boleh enggak, tapi lu ngewe gak sama ini orang? Enggak. Ya udah, berarti kan benefits masih bisa hal-hal yang lain gitu loh. Waktu spend waktu bareng atau keluar kota bareng tuh menurut gue ya salah satu benefit juga. Karena yang mahal kan selain uang nomor 2 lah ya. Nomor pertama lah waktu coy. Waktu, betul. Iya. Berarti sama yang waktu itu berjalan berapa lama? Dari Agustus sampai Januari tuh berapa lama ya? Lumayan lama ya. Iya. Dan prosesinya masih pacaran ya waktu itu ya? Masih pacaran, tapi ketika gue 1 bulan deket sama si dating app ini, gue putus sama cowok gue. Ya mungkin karena cowok lu juga ngerasa lu beda gak sih? Enggak, gue ketahuan, beneran ketahuan. Dan yang putusin juga gue. Gue yang selingkuh, dia yang minta maaf malah. Waduh, cegil. Cegil. Tapi iya. Iya, gue yang selingkuh, dia minta maaf. Karena waktu ya pada saat gue ketahuan selingkuh, dia marah kan, dia marah. Nanya, kok bisa sih katanya gitu, sedangkan gue tuh udah gini gitu. Itu kita ngobrol dari jam 8 malam sampai jam 9 pagi, itu gue gak tidur. Literally ngobrol. Yeah. Udah drama aja isinya sampai Ya karena akhirnya, mungkin gak ketemu jawabannya. memang sebenarnya jawabannya udah, cuman dia tuh kayak denial gitu loh. Sebenarnya udah nggak bisa tertolong, tapi dia kayak bisa kok Fir, aku bisa berubah, kita bisa gini kita bisa perbaikin. Menurut gue udah nggak ada yang bisa diharapkan. Iya sih, tapi kalau udah konteksnya udah selingkuh ya. Iya, padahal gue yang selingkuh ya. Iya, emang iya. Emang cancer ya. Emang Anda suka memanipulasi aja. Anda salah nih, tapi Anda manipulasi. Kalau bahasanya Anda benar. Hati-hati. Ya begitulah. Iya, gue paham sih. Kadang juga selingkuh jadi alasan untuk lo menyudahi suatu hubungan sih. Itu alasan gue, benar. Itu alasan gue. Kadang gue juga pernah di fase-fase kayak gitu juga. Kayak tai lah, gue mau udah tapi susah banget nih udah nyari suatu hal perkara yang emang ngadus kayak anjing nih orang gitu. Tapi setelah gue selingkuh dan ketahuan itu, dia nggak mau putus tetap. Jadi kita ngejalanin lagi 1 bulan. Pada akhirnya gue keluar kota. Disitulah gue kayaknya kita bener-bener gak bisa deh. Udah putus. Iya. Tapi gue yakin ketika lo udah ada salah satu hal putus dan segala macem, gue yakin selama 1 bulan yang sebelum lo keluar kota, lo menjalani suatu hubungan yang udah nggak ada rasa aja, hambar. Betul. Ya nggak sih? Betul. Yeah. Kayak ngapain buang-buang waktu aja. Ya gak sih? Iya. Tapi apakah lu bilang 2 tahun dia nggak ada pekerjaan segala macam, old money dan segala macam. Emang lu nggak ada
inisiatif untuk kayak, ayo dong kerja dong, apa dong, cari Dia tuh gua cari kerja awalnya nih. ada kerjaan, ada. Cuman udah nggak ada gara-gara pandemi. Kayak gitu. Ya gue sih. Oh jadi tuh ceritanya kita dari Jakarta. Gue bilang sama dia, dari Jakarta tuh gue udah resah banget nih, pengen putus. Gimana caranya biar gue tuh jaga jarak sama dia, karena gue tinggal sama orang tua dia juga kan. Gue bilang kayaknya aku ngekos sendiri aja deh. Kayaknya aku pulang ke rumah aja deh. Dia nggak setuju. Iya. Gue kerja di Jakarta, dianya juga, aduh jangan ntar aja kayak gitu. Dia ini apa kok Zurich ya? Kok bucin banget ya? Sagi. Iya, Terus abis itu akhirnya sahabat gue di Bandung kan, lagi di Bandang maksudnya. Terus gue bilang kayaknya aku pindah ke Bandung aja deh. Akhirnya dia ikut pindah ke Bandung. Wah, sebucin itu. Iya, kayak gitu. Tapi lu tipikal yang suka bucin gak sih sebenarnya? Gue bucin banget anaknya. Berarti selama 2 tahun ya sebucin itu dong harusnya. Iya makanya gue bertahan. Tapi ketika gue udah enek, disitulah Iya, jiwa iya. gue berkoar-koar. Apakah karena ya gue nggak tahu ya, setiap orang tuh pasti butuh space dan waktu untuk sendiri. Mungkin karena terlalu sering bersama everyday 24/7 lu bareng segala macam, itu yang ngebuat kayak bosen nih lama-lama. Enggak sih. Karena ketika gue pacaran lama, gue tuh pacaran tuh nggak pernah sebentar-sebentar ya. Karena ketika gue pacaran lama, gue tahu nih di saat diri gue butuh waktu sendiri, gue tahu. Dan gue ngobrol sama pasangan gue, kayak gue butuh waktu sendiri. Ya udah kamu main sama teman-teman kamu, ya udah kamu liburan sama teman-teman kamu, kayak ya udah gitu. Ya kadang kan kita juga butuh waktu sama teman-teman atau entah Betul. cuma nonton Netflix terus Betul. nggak diganggu, handphone Iya, mati segala iya. macam. Dan gue bisa mengontrol diri gue untuk memiliki waktu sendiri gitu. Iya. Menarik sih, interesting. Terus harapan lo apa? Harapan apa? Ya lo lagi single kan? Tinggal. Terus biasanya lo nyari kriteria yang seperti apa? Gak sih, gue santai-santai dulu aja. Gue masih mikirin kerjaan sih. Gue masih mikirin karir. Oh iya. Kayaknya di umur lo yang sekarang ya, kayaknya ada cocok untuk berumah tangga. Lo ada kepikiran ke sana? Orang-orang pada bilang kayak gitu. Ya gue sih ada pikiran kesana aja. Cuman menurut gue untuk umur gue yang sekarang sepertinya belum matang ya. Apanya? Mungkin umur gue 29. Oh, umurnya ya? Bukan yang lain. Bukan. Mungkin di umur gue yang 29 atau 29 ke atas, dari secara finansial, mental, dan pola pikir gue udah oke sih untuk membangun rumah tangga ya. Kalau kata orang-orang gitu. Iya. Karena idealnya setiap manusia tuh seumuran 30 atau 30 ke atas gitulah. Baru ada kepikiran. Bukan ada kepikiran, baru bisa stabil. Iya, benar. Secara umur juga kan emang ya segitu. Terus lo lagi ada sibuk apa emang sekarang? Gue sibuk kerja aja sih. Di mana? Jadi babu saya tukang bangunan Pak. Oh, siap. Yang ngangkat-ngangkat semen gitu, tahu kan? Tukang palu gitu. Iya. Seru sih. Mau jadi Apa? babu juga. Saya nggak biasa kerja keras saya tuh. Anaknya effortless soalnya. Aduh, gimana dong? Gak bisa bersama nih kita kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Kan Udah refleks duluan. Iya. Soalnya masih banyak cowok-cowok, ya gitulah. Aduh. Karena gue tipikal mindset yang kerja cerdas anaknya, nggak mau kerja keras. Oke. Selagi bisa ada orang yang lain ngerjain, ya udah kerjain aja. Kita tunggu hasil aja. Ya gitu gak sih? Salah sih, Gak sih. cuman tapi gue emang lebih kepada konseptor lah di belakang layar yang emang lebih ke, iya kalau di agensi itu sebagai strategic planner lah dalam suatu hal atau apapun. That's why ya sesuai passionate aja kerjanya gitu loh. Gitu. Oke. Ya, mungkin nanti kita ada obrolan selain ini kali ya untuk masalah bisnis ya. Seru kan? Seru. Ya udah. Berarti harapan lo apa nih di 2023? Atau lo pesan deh untuk para pendengar gimana tentang perselingkuhan, entah tentang pengalaman lo tadi, lo harus gimana dan gimana? Boleh lah. Lebih hati-hati aja sih dalam memilih pasangan. Kita nggak ada yang tahu kan. Ya nggak ada tahu aja ke depannya kayak gimana. Betul. Gak usah dipesanin lah, mereka juga pasti udah mikir kok. Iya. Kalau mau selingkuh resikonya apa, ya kan? Lo mau ngumpetin, lo chattingan di Canva atau spreadsheet juga bakalan ketahuan.
Ya nggak sih? Kenapa ketawa-tawa? Pernah ya? Enggak. Gue gak pernah selingkuh. Tadi katanya selingkuh. Aduh. Tapi selingkuh seru ya? Lebih seru pacaran atau selingkuh? Lebih seru pacaran. Lebih seru pacaran ya. Terus kenapa selingkuh? Ya pengen aja emang kenapa. Sesimpel gitu ya pertanyaan gue. Lo FWB nggak? Punya FWB nggak? Sekarang enggak sih. Enggak ya. Atau- Tapi pernah FWB-an. Pernah. Menurut lo gimana tuh? Zaman sekarang kan anak-anak pada kayak, ini gue lagi ya, gantian, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Dikasih space dulu lah. Ayo. Menurut lo gimana? Kayak anak-anak zaman sekarang kan, aduh aku gak percaya pacaran. Aku maunya langsung komit aja, aku langsung maunya nikah aja. Aduh. Salah. Kita jalanin dulu aja tanpa hubungan. Iya. Fuck lah pacaran, fuck lah hubungan. Iya menurut gue itu balik lagi ya ke intention mereka tuh apa. Bisa lihat juga dari umurnya dulu gitu loh. Kalau emang masih umurnya sekitar 20-an, 22, 24. Gak mungkin dong. 23. Ya kita bicarakanlah umurnya 28. Oh iya oke. Rata-rata orang yang dewasa itu yang ya gue punya beberapa teman yang seumuran sama lo. Mereka ini kadang ada beberapa hal beberapa faktor yang mempengaruhi mereka seperti itu. Contoh, mungkin dia lagi emang males, pernah diselingkuhin, jadi ada trauma. Oke. Jadi dia memilih kayak ada komitmen isu aja gitu loh. Jadi that's why kayak lebih memilih kayak gue pokoknya casual aja sama orang lah. Toh kerjaan gue udah oke, karir gue gitu loh. Toh ya need gue juga sudah dipenuhi oleh orang ini gitu loh. Apalagi ya gitu loh. Ya itu alasan busuk lah ya. Iya enggak. Emang enggak, maksudnya kayak aku nggak percaya pacaran itu alasan busuk. Karena dia nggak berani komitmen. Iya kan? Iya mungkin ada beberapa orang. Tapi sebenarnya konsepsi FWB, friends with benefits, mungkin secara harfiah tidak membuat komitmen, tapi sebenarnya kayak berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Ngerti nggak? Gue lebih setuju kalau misalkan dia maunya FWB, mending kayak ML yuk. Mau Iya. sih? Daripada dari awalnya tuh kayak iming-imingan mau ngedeketin, ala-ala mau pacaran, tapi sekalinya ditembak, aku nggak percaya sama hubungan. Iya, bla, bla, iya. bla. Saya kira balik lagi ke intention awal. Kayak ketika ada orang datang lo tanya lo mau ngapain nih gitu, lo mau have fun doang atau lo mau pacaran gitu. Iya. Karena kalau ada komitmen isu terus tiba-tiba ngajakin FWB nih ya balik lagi ke berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Sebenarnya kayak lu membuat sebuah komitmen untuk tidak berkomitmen bersama gitu loh. Iya. Secara tidak langsung kan lu juga berkomitmen sebenarnya kan. Iya gak sih? Logiknya gitu kan. Oke. Jadi ya kalau untuk orang-orang di sana ya yang mau FWB ya silahkan, tapi tahu konsekuensi dan tahu batasan. Bikin MOU dulu, lu mau ngapain dan mau kemana nih. Jangan sampai orang udah baper nanti Hilang. masalah. Anda dikasih red flag nih. Gitu. Pernah nggak Apa? ghosting? Pernah? Menurut gue ghosting tuh hak kok. Ya betul kan? Betul. Tos dulu dong kita. Gak salah kan kalau Nggak gue salah. ghosting? Kadang yang salah kan ketika ya lu udah baper, yang nggak sesuai dengan visi dan misi dari awal aja, ekspektasi itu nggak sama. Itu yang membuat orang kayak anjing ini gue di ghosting gitu. Iya betul. Makanya segala sesuatu tuh ya mau diobrolin aja. Lu punya perasaan, lu baper sama orang ini ya lu ngomong aja. Iya ngobrol aja biar Ceplos-ceplos aja, nggak usah Iya, gengsi lah. betul. Tai 2023 gengsi kontol. Kesel banget gue. Betul. Iya kan. Maksudnya Iya. kalau emang lu baper ya lu ngomong. So baper perasaan kok nggak salah kok. Iya nggak Betul. sih? Masalahnya kan tinggal mau bareng, dijeda atau diudahin. Terserah itu balik lagi ke kalian. Menurut gue sih gitu ya. Ya intinya gue nggak salah kan kalau gue ngeghosting. Hak gue. Hak lo. Tapi ya kalau bisa dikurang-kurangin untuk ngasih closure aja. Lah kan awalnya juga biasa-biasa aja. Biasa-biasa ya. Cuman kita nggak tahu dari faktor si pihak B-nya nih gimana. Salah sendiri kenapa dia nggak ngobrol dari awal. Ya mungkin karena lu nggak ngajak ngobrol bisa jadi. Lah ngapain gue ngajakin ngobrol orang biasa. Tetep gak bakalan debat di kita. Ya ngapain gue ngajakin ngobrol. Orang Iya. dia ya biasa-biasa aja. Ya berarti nggak salah. Sepenglihatan gue ya. Sepenglihatan lo nggak tahu hatinya kan. Gimana? Nah gimana caranya? Tapi dari sebiasa-biasanya itu emang gak ada perlakuan yang kayak ini orang kayaknya apa gitu loh. Karena menurut gue semua cowok kayaknya nge-treat gue sama aja deh. Emang maunya dulu di-treat gimana? Yang bikin beda dari treat orang itu lo mau di-treat seperti apa? Enggak sih, maksudnya kayak gue mikirnya nih, ini orang temen gue gitu. Ya kalau kerjanya cuma bukan kerjanya sih, sorry, kayak nge-treat gue dengan Fir ayo makan, Fir sini gue jemput, Fir ayo nonton. Menurut gue itu biasa aja gak sih? Terus yang luar biasa seperti apa? Yang luar biasa tuh seperti apa ya?
udah ada omongan, udah ada obrolan. Oh Lo iya. ngapain kalau misalkan cuma ngajakin gue sering nonton, jemput, makan tapi nggak ada obrolan apa-apa? Ya berarti ya udah temen biasa aja kan? Hmm, Kan gue nggak tahu iya sih. gimana caranya gue biar tahu isi hatinya kayak gimana. Iya, tapi kan ya obrolin. Ya lu emang tipe kali yang gak suka ngobrolin dari utama gitu ya kayak. Ini bukan maksudnya gini ya, no offense ya. Maksudnya kayak ya orang ngobrol aja. Tiba-tiba nih ada cowok yang tiba-tiba sering banget ngajak makan, entah nge-club lah, terus mana nonton segala macam. Emang lu gak ada obrolan yang kayak ini lu intensinya apa ya gitu. Lu gak nanya gitu. Atau lu kayak ya udahlah biasa aja cuek gitu. Pernah nanya, Jawabannya temen aja. ya udah. Iya, tapi ujung-ujungnya dia ngomong ke temen, Firda nih ngeghosting gue. Lah, Sini cewek. Lah, bro. gitu lah. Ribet ya anjing. Iya kan, bingung kan. Nggak bingung sih, cuman ya orang tuh kadang nggak tahu aja dan nggak mau jujur tentang perasaannya aja gitu loh. Maunya kemana dan ngapain? Iya sih. Ya makanya gue biasa aja. Dan begitu juga sebaliknya, kayak misalkan gue di ghosting cowok, ya menurut gue itu hal yang biasa. People come and go. Iya, dan hak mereka juga kok. Hak mereka juga. Ya terserah. Ketemu juga paling tos-tosan lagi. Iya. Hai, kamu apa kabar? Paling gitu-gitu lagi ya gak sih? Iya. Dan gue yakin buat mereka-mereka yang ngeghosting juga pasti ujung-ujungnya bakal chat lagi. Begitu juga gue yang ngeghosting. Misalnya gue ngeghosting lo 2 minggu atau 2 bulan kemudian juga pasti gue bakal chat lagi. Lo lagi di mana? Ayo kita nongkrong bareng. Iya. Ya gak sih? Ini juga temen. Benar. Ya karena kan balik lagi ke intentionnya itu lah ya. Ya, Selalu ya gimana pun caranya emang harus clear aja komunikasi tuh. Dan emang harus tahu juga sepribadi tuh lu maunya lagi mau pacaran, lu mau single dulu gitu. Karena ketika gue nggak tahu ya, kalau lagi pengen single tuh kadang banyak yang deketin tapi ketika ya gimana ya, tapi lu bingung aja lu mau yang mana karena emang lu nggak tahu tujuan lu mau ngapain gitu. Karena lu dan abu-abu aja. ada juga cowok yang ngedeketin cuma maunya ML doang. Oh ada ya? Ada, banyak. Emang enak ya? Enggak sih, karena gue bukan tipikal orang yang kayak yang lo tadi nanya gue pernah FWB apa enggak, ya itu benar enggak gitu. Karena ya menurut gue nggak bisa aja kayak gitu. Jadi dari awal ketika dia datang, gue tanya lo maunya apa, dan gue tahu arahnya ke sana, gue pada saat itu langsung bilang, lo kalau misalkan mau ML jangan sama gue, bukan gue orangnya, lo cari lagi cewek lain kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Dan setelah gue obrolin itu udah fine aja, kita berdua jadi teman biasa aja. Tapi memang jaraknya agak berbeda aja dari sebelumnya. Iya. Tapi lu untuk di fase ML tuh harus sedekat apa? Emang harus pacaran kah atau gimana? Gue emang harus ada status sih. Oh, butuh validasi. Butuh enggak validasi juga sih menurut gue, kayak Justifikasi. enggak, gue tuh punya prinsip yang gak mau sembarangan gitu loh. Kayak misalkan temenan atau one night stand, gak bisa gue. Iya, old school. Gak bisa. Gak apa, Kayak it's okay. aneh aja gitu. Gak apa. Tapi kalau misalkan kita udah deket nih 2 bulan atau 3 bulan PDKT-an, kalau arahnya udah mau ke hubungan, ya Why not gitu ya. why not. Iya. Tapi juga faktor-faktor lain juga mendukung ya, kayak mood, situasi dan segala Gue juga tahu macam. sih kayak misalkan nih orang bener gak ya kalau misalkan mau gitu doang tapi ujung-ujungnya ditinggal, ya ngapain. Tapi kalau misalkan gue tahu oh nih orang berarti serius nih mau deketin gue, ya udah Iya. Ya baik lagi lah ya. Maunya apa dan kemana. Tinggal diomongin aja lah guys. Oke deh, gue kasih closure dulu nih buat yang marah di gue. Enggak, lebih kepada kayak penutup aja lah ya. Gue mau bilang, Fir, thank you banget udah datang ke Thank you. podcast, udah ngobrol, sudah mengeluarkan unek-uneknya. Mungkin kalau gue ada salah kata debat-debat tadi ya anggap aja salah sih. Abis ini kita ngobrol ya. anggaplah Bercanda. pendewasaan dan pencerdasan mereka-mereka yang sedang pada nonton ini ya. Oke, jangan lupa untuk follow Instagram lo di mana? Gimana? Jangan lupa untuk follow Instagram lo di mana? Firda.ayu _. Ya, ada juga jangan lupa untuk follow Instagram favorit FWB, kirim cerita ke atau FWB Podcast.
Follow juga FWB Podcast on Spotify. Jangan lupa juga red bintang 5-nya. Akhir kata di sini gue Mimin pamit dari suara juga Firly pamit. See you. See you, bye. You're listening to FWB Podcast.